Warisan yang memisahkan. Kehidupan di desa tempat tinggal Pak Bahrul selalu dipenuhi dengan nuansa kehangatan dan kedamaian. Pak Bahrul dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses, memiliki berbagai usaha yang menjadikannya sebagai salah satu orang terkaya di desa tersebut. Ia memiliki 5 orang anak laki-laki, Sigit, Dodit, Yasin, Guntoro, dan Zubir. Masing-masing anak memiliki karakter yang berbeda, tetapi hubungan mereka selalu tampak harmonis di depan orang lain. Namun, di balik senyuman itu, tersimpan ketegangan yang akan terungkap setelah kematian Pak Bahrul. Saat Pak Bahrul meninggal dunia, desa itu dipenuhi dengan rasa duka. Keluarga besar berkumpul di rumah duka, dan suasana haru menyelimuti setiap sudut rumah. Namun, di tengah kesedihan, terbersit sebuah pertanyaan mendasar, siapa yang akan mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan Pak Bahrul? Harta yang selama ini menjadi kebanggaan keluarga, kini menjadi sumber konflik yang mengancam untuk memecah belah mereka. Setelah pemakaman, kelima bersaudara berkumpul di ruang tamu rumah mereka untuk membahas warisan. Sigit, sebagai anak sulung, langsung mengambil alih pembicaraan. Kita harus segera membicarakan pembagian harta. Ayah kita pasti ingin yang terbaik untuk kita semua, ujarnya dengan nada tegas. Dodit dan Yasin mengangguk setuju, tetapi Zubir, yang duduk di sudut ruangan, hanya terdiam. Ia tahu posisinya dalam keluarga ini, ia adalah yang paling lemah secara finansial dan paling sering menjadi sasaran ejekan saudara-saudaranya. Guntoro, yang biasanya pendiam, mengalihkan pandangan ke arah Zubir. Apa pendapatmu, Zubir? Kau harus bersuara, ujarnya dengan nada sinis. Zubir menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya rasa kita harus membagi harta dengan adil. Ayah kita pasti ingin kita semua bahagia, jawabnya pelan. Sigit menatap Zubir dengan tajam. Adil, kau bilang adil. Kau tidak berhak bicara tentang keadilan ketika kau tidak berkontribusi apa-apa. Serunya, kau hanya mengandalkan kami. Kami semua tahu, kau tidak akan mampu mengelola harta ini. Perkataan Sigit membuat Zubir merasa tertekan. Ia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini, tetapi setiap kali mendengarnya, hatinya tetap terasa perih. Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan perdebatan. Baiklah, saya akan pergi. Saya tidak ingin memperdebatkan ini, ucapnya sambil berdiri. Dodit dan Yasin tertawa. Pergi saja, kami tidak membutuhkanmu di sini. Ejek mereka. Zubir merasa terasing dan terpaksa meninggalkan rumah itu. Ia memutuskan untuk merantau, mencari kehidupan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tak ada habisnya. Setelah Zubir pergi, suasana di rumah semakin tegang. Sigit, Dodit, Yasin, dan Guntoro mulai merencanakan pembagian warisan. Mereka sepakat untuk membagi harta menjadi 2 bagian, satu untuk mereka yang bekerja keras, dan satu lagi untuk Zubir yang dianggap tidak pantas. Mereka merasa bahwa Zubir tidak berhak atas warisan ayahnya, terutama karena ia telah memilih untuk pergi. Mereka mulai mengumpulkan semua aset ayah mereka, tanah, rumah, dan usaha perdagangan. Tanpa sepengetahuan Zubir, mereka mulai melakukan praktik pesugihan, percaya bahwa dengan mengorbankan sesuatu yang berharga, mereka bisa memperoleh lebih banyak kekayaan. Sigit, yang selalu menjadi pemimpin, meyakinkan yang lain bahwa cara ini adalah solusi terbaik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kekayaan tidak datang begitu saja. Kita harus berusaha untuk mendapatkannya, ujarnya dengan penuh keyakinan. Sementara itu, Zubir merantau jauh dari desa, berusaha menemukan pekerjaan yang layak. Dalam perjalanan, ia merasa berat meninggalkan keluarganya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak akan pernah diterima di sana. Ia berharap bisa membuktikan diri dan kembali suatu hari nanti. Dengan pencapaian yang membanggakan, di desa, kehidupan saudara-saudaranya terus berlanjut, tetapi ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan harta yang mereka anggap sebagai hak mereka. Setiap malam, mereka berkumpul untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya, tanpa menyadari bahwa jalan yang mereka pilih akan membawa mereka pada kegelapan yang tak terduga.
Seiring berjalannya waktu, Zubir mulai merasakannya. Ia mendengar kabar bahwa anak-anaknya, terutama Rizka, mengalami gangguan mistis yang aneh. Rizka seringkali terlihat berbicara sendiri dan ketakutan saat malam tiba. Zubir merasakan firasat buruk, dan ini semakin memperkuat tekadnya untuk kembali ke rumah dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Disinilah perjalanan Zubir dan saudara-saudaranya mulai menempuh jalur yang berbeda, beriringan dengan keputusan dan pilihan yang akan menentukan nasib mereka selamanya. Warisan yang seharusnya menyatukan mereka, kini justru menjadi pemisah yang membawa mereka ke dalam kegelapan. Akankah mereka menyadari kesalahan mereka sebelum terlambat? Gangguan mistis. Setelah beberapa bulan merantau, Zubir merasa hidupnya semakin tidak menentu. Ia bekerja keras di sebuah pabrik kayu, tetapi gaji yang diterimanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sementara itu, di desa, ketegangan di antara saudara-saudara Zubir semakin meningkat. Mereka terjebak dalam praktik pesugihan yang semakin dalam, sementara Rizka dan anak-anak lainnya mulai mengalami gangguan mistis yang mengerikan. Di rumah keluarga Bahrul, suasana semakin mencekam. Rizka, anak sulung Zubir, sering kali terbangun di tengah malam dengan jeritan yang melengking. Ia berlari ke ruangan orang tuanya dengan mata yang lebar, ketakutan akan sosok yang tidak terlihat. "Ada yang datang, Bu. Ada yang memanggilku," teriaknya sambil mengguncang tangan ibunya. Ibu Rizka, yang berusaha tenang, hanya bisa menenangkan anaknya. "Sudah sayang, tidak ada apa-apa. Hanya mimpi buruk," jawabnya dengan suara lembut, meskipun di dalam hatinya ia merasakan kegelisahan yang mendalam. Rizka terus berontak, menolak untuk tidur sendirian. Kekhawatiran semakin melanda saat Rizka mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia sering berbicara sendiri, tertawa tanpa alasan, dan kadang-kadang terdiam lama seolah mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Ibu Rizka merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia mulai mendengar desas-desus di desa bahwa anak-anak yang terlibat dalam praktik pesugihan bisa terpengaruh oleh kekuatan jahat. Di sisi lain, Zubir yang merantau mendengar kabar tentang keadaan anak-anaknya melalui tetangga. Setiap kali ia menerima kabar, hatinya dipenuhi rasa cemas. Ia merasa bersalah karena meninggalkan mereka, terutama Rizka yang kini mengalami gangguan mistis. Zubir bertekad untuk kembali ke desa dan mencari tahu apa yang terjadi. Setelah menabung cukup uang, Zubir akhirnya pulang ke rumah. Begitu tiba, ia merasakan suasana yang berbeda. Keheningan menyelimuti rumahnya, dan wajah ibunya tampak lelah dan cemas. "Rizka, dia tidak seperti biasanya, Zubir," kata ibunya dengan suara bergetar. "Dia sering kerasukan dan berbicara tentang sosok yang menakutkan." Zubir merasa hatinya hancur mendengar berita tersebut. Ia segera mencari Rizka, dan saat melihat putrinya, ia merasakan getaran aneh. Rizka duduk di sudut kamar, matanya kosong, dan mulutnya bergerak-gerak seolah berbicara dengan seseorang. "Jangan dekati dia, Zubir," teriak ibunya. Dia tidak bisa dikendalikan." Zubir mendekati Rizka, mencoba menenangkan putrinya. "Rizka, ayah di sini. Ayah akan membantumu," ujarnya lembut. Namun, Rizka malah menatapnya dengan tatapan kosong. "Ayah, mereka mengatakan kita harus membayar untuk mendapatkan kembali harta. Mereka ingin mengorbankan sesuatu yang berharga," katanya dengan suara yang bukan suaranya. Zubir merasa merinding mendengar kata-kata Rizka. Ia tahu bahwa ini bukanlah hal yang biasa. Ia bertekad untuk mencari bantuan dari seseorang yang bisa menangani masalah ini. Ia teringat akan Pak Legi, dukun pintar yang terkenal di desanya. Zubir segera pergi menemui Pak Legi. Di rumah Pak Legi, suasana tampak mencekam. Dukun tersebut adalah orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia mistis dan pengobatan tradisional. Zubir menjelaskan keadaan Rizka dan peristiwa aneh yang terjadi di keluarganya. Pak Legi mendengarkan dengan seksama, matanya menyala penuh perhatian. "Anakmu terpengaruh oleh makhluk halus, dan ini ada hubungannya dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaramu," kata Pak Legi.
Mereka terlibat dalam pesugihan dan mengorbankan sesuatu yang berharga untuk mendapatkan kekayaan. Rizka menjadi sasaran karena ikatan darahnya dengan mereka. Zubir terkejut. Ia tidak ingin percaya bahwa saudara-saudaranya yang pernah ia cintai kini terjerumus ke dalam kegelapan. Apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan Rizka? Tanyanya penuh harap. Untuk mengeluarkannya dari pengaruh jahat ini, kita harus melakukan ritual pembersihan. Namun, kamu juga harus menghadapi saudara-saudaramu dan menghentikan perbuatan mereka. Mereka perlu menyadari konsekuensi dari tindakan mereka, jawab Pak Legi dengan tegas. Zubir merasa berat. Ia tahu bahwa menghadap saudara-saudaranya bukanlah hal yang mudah, tetapi ia tidak memiliki pilihan lain. Kesejahteraan Rizka adalah yang terpenting. Ia kembali ke rumah dengan tekad untuk menyelamatkan putrinya dan menghadapi kenyataan pahit tentang keluarganya. Malam itu, saat Zubir pulang, ia melihat Rizka terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi keningnya. Zubir berlutut di sampingnya, menggenggam tangan putrinya dan berdoa agar ia bisa membawa Rizka kembali ke jalur yang benar. Namun, saat ia menutup mata dan berdoa, suara lembut dan menyeramkan terdengar di telinganya. Kami akan mengambil semuanya, dan bukan hanya harta, suara itu berbisik. Zubir merinding. Ia tahu bahwa ancaman itu nyata, dan waktu semakin mendesak. Ia harus bergerak cepat sebelum segalanya menjadi lebih buruk. Dalam hati, ia berjanji untuk melindungi keluarganya dan menghadapi kegelapan yang mengintai di balik praktik jahat yang telah dilakukan saudara-saudaranya. Dengan tekad bulat, Zubir bersiap untuk langkah selanjutnya, yang akan membawanya ke dalam pertarungan melawan kekuatan jahat yang telah menguasai hidup keluarganya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia tidak akan mundur. Rizka dan keluarganya layak mendapatkan kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Penyesalan dan pengkhianatan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Zubir semakin mantap untuk menghadapi saudara-saudaranya. Rizka, meskipun masih dalam pengaruh makhluk halus, menunjukkan tanda-tanda pemulihan saat Zubir selalu berada di sisinya. Dia berusaha memberikan semangat dan kasih sayang yang tulus kepada putrinya, berharap cinta dan perhatian dapat membantu mengusir kegelapan yang menyelimutinya. Namun, di sisi lain, Sigit, Dodit, Yasin, dan Buntoro semakin terjerumus ke dalam kegelapan praktik pesugihan. Mereka tidak lagi hanya bersaing untuk mendapatkan harta warisan, tetapi kini bersaing untuk mendapatkan kekuatan dan keberuntungan lebih dengan cara yang tidak wajar. Mereka percaya bahwa dengan mengorbankan sesuatu yang berharga, mereka bisa mendapatkan lebih banyak kekayaan dan keberhasilan dalam hidup. Suatu malam, Zubir memutuskan untuk menemui saudara-saudaranya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang berisiko, tetapi ia merasa bahwa mereka harus menghadapi kenyataan. Ia pergi ke rumah Sigit, yang kini menjadi pusat pertemuan saudara-saudara lainnya. Ketika Zubir tiba, suasana terasa tegang. Sigit dan yang lainnya sedang berkumpul, membicarakan rencana selanjutnya untuk meningkatkan kekayaan mereka. Zubir mengetuk pintu dan masuk ke dalam ruangan. Sigit, aku perlu berbicara dengan kalian, katanya, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya berdebar. Sigit menatapnya dengan curiga. Apa yang kau inginkan, Zubir? Kau sudah pergi jauh dari sini. Apa hakmu untuk ikut campur? Tanyanya dengan nada merendahkan. Aku ingin membahas tentang Rizka, jawab Zubir, berusaha untuk tidak terbawa emosi. Dia sedang menderita, dan aku tahu semua ini ada hubungannya dengan perbuatan kalian. Dodit, yang duduk di sudut ruangan, tertawa sinis. Rizka, dia hanya anak kecil yang lemah. Kami tidak peduli padanya. Yang penting bagi kami adalah harta dan kekuatan. Zubir merasa marah mendengar perkataan saudara-saudaranya. Kalian tidak mengerti apa yang kalian lakukan. Praktik pesugihan ini membawa bencana. Rizka menjadi korban dari perbuatan jahat kalian. Teriaknya. Yasin, yang biasanya pendiam, akhirnya angkat bicara. Kau tidak berhak menghakimi kami, Zubir. Kami melakukan ini untuk bertahan hidup. Kau tidak tahu betapa sulitnya hidup di sini tanpa harta.
Zubir merasa terpuruk. Ia tidak bisa percaya bahwa saudara-saudaranya begitu terjebak dalam kegelapan. Kalian akan menyesal. Apa yang kalian lakukan hanya akan membawa bencana. Aku akan melakukan ritual untuk menyelamatkan Rizka dan mengusir makhluk halus yang mengganggunya, ujarnya tegas. Sigit berdiri dengan marah. Kau pikir bisa menghentikan kami? Kau tidak lebih dari seorang pecundang. Jika ingin membantu Rizka, maka kau harus bergabung dengan kami. Kami butuh lebih banyak kekuatan untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Zubir merasa hatinya hancur. Ia tidak bisa membayangkan bahwa saudara-saudaranya yang pernah ia cintai kini menjadi musuh. Aku tidak akan pernah bergabung dengan kalian dalam perbuatan jahat ini, katanya dengan tegas. Aku akan melindungi Rizka, sekalipun harus melawan kalian. Di tengah ketegangan, Guntoro tiba-tiba berdiri dan berkata, kau tidak bisa melawan kami, Zubir. Kami telah melakukan banyak pengorbanan untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Jika kau menghalangi jalan kami, maka kau akan menerima akibatnya. Zubir merasa terancam, tetapi ia tidak bisa mundur. Ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk menyelamatkan Rizka dan menghentikan saudara-saudaranya. Ia meninggalkan rumah Sigit dengan rasa putus asa dan marah. Di luar, malam terasa lebih gelap dari biasanya, seolah mencerminkan perasaan hatinya. Keesokan harinya, Zubir pergi menemui Pak Legi untuk melakukan ritual yang telah direncanakan. Ia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir untuk menyelamatkan anak-anaknya. Dalam ritual tersebut, Pak Legi menjelaskan bahwa mereka perlu menarik kembali energi negatif yang ditransfer ke Rizka dan mengusir makhluk halus yang mengganggu. Ritual dimulai dengan mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan, kemenyan, air suci, dan beberapa benda berharga yang harus dipersembahkan. Zubir berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar semua itu bisa membawa kembali Rizka ke jalur yang benar. Saat Pak Legi memulai mantra, suasana di sekitar mereka berubah. Angin berhembus kencang, dan suara aneh terdengar di antara mereka. Rizka tampak gelisah, wajahnya berkerut, dan ia mulai berteriak. Jangan, mereka tidak boleh pergi. Mereka adalah milikku. Teriaknya dengan suara yang berbeda, suara yang menakutkan. Zubir merinding mendengar kata-kata putrinya. Rizka, ini ayah. Kau bisa melawan mereka. Teriak Zubir, berusaha memberikan semangat. Pak Legi melanjutkan mantranya, dan suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, Rizka terjatuh ke lantai. Tubuhnya bergetar hebat. Kami akan membalas dendam. Keluarga ini tidak akan pernah tenang. Suara itu terdengar lagi, lebih mengerikan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, akhirnya Rizka mulai tenang. Perlahan, ia membuka matanya dan melihat Zubir. Ayah, rasa sakitku, katanya dengan suara lemah. Zubir segera mendekat dan memeluknya. Aku di sini, Rizka. Semua akan baik-baik saja. Setelah ritual selesai, Zubir merasa ada harapan baru. Namun, ia tahu bahwa tantangan masih ada di depan. Ia harus menghadapi saudara-saudaranya dan mengingatkan mereka akan bahaya dari jalan yang telah mereka pilih. Namun, rasa penyesalan dan pengkhianatan menghantui pikirannya. Apakah mereka masih bisa kembali ke jalan yang benar sebelum semuanya terlambat? Zubir kembali ke rumah dengan tekad yang baru. Ia harus berjuang bukan hanya untuk menyelamatkan Rizka, tetapi juga untuk membawa kembali saudara-saudaranya ke dalam pelukan keluarga yang sebenarnya. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah dan bisa berakhir dengan konsekuensi yang tidak terduga. Di dalam dirinya, ia merasakan pertempuran antara cinta dan kebencian, antara harapan dan keputusasaan. Konsekuensi dari pilihan. Setelah ritual yang dilakukan oleh Pak Legi, suasana di rumah Zubir tampak lebih tenang, tetapi bayangan kegelapan masih melingkupi keluarga. Rizka mulai pulih, tetapi pengalamannya menghadapi makhluk halus meninggalkan bekas yang mendalam. Ia merasa trauma dan sering terbangun di malam hari, ketakutan akan bayangan yang pernah menghantuinya. Zubir berusaha memberikan dukungan sepenuh hati, tetapi rasa cemasnya terhadap saudara-saudaranya terus mengganggu pikirannya. Sementara itu, di sisi lain desa, kehidupan Sigit, Dodit,
Yasin, dan Guntoro semakin memburuk. Praktik pesugihan yang mereka jalani membawa konsekuensi yang tak terduga. Harta yang mereka dapatkan tidak membawa kebahagiaan, melainkan malapetaka. Sigit yang dulunya sukses dalam bisnisnya kini mengalami kebangkrutan. Usahanya hancur berantakan, dan ia terpaksa menjual aset-aset berharga yang dimilikinya. Dodit terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang hampir merenggut nyawanya, dan Yasin terjerat utang yang tak berkesudahan akibat perjudian. Guntoro, yang selalu tampak kuat, kini terbaring sakit akibat penyakit misterius yang membuatnya lemah. Malam itu, Zubir tidak bisa tidur. Ia teringat akan saudara-saudaranya dan merasa hancur melihat mereka terjerumus ke dalam kegelapan. Di dalam hatinya, ia berharap mereka bisa menyadari kesalahan mereka sebelum semuanya terlambat. Ia memutuskan untuk mengunjungi mereka lagi, berharap bahwa mereka akan mendengarkan dan mau berubah. Ketika Zubir tiba di rumah Sigit, suasana di dalam rumah tampak mencekam. Sigit dan yang lainnya sedang berkumpul, tetapi suasana hati mereka tampak suram. Zubir mengetuk pintu dan masuk ke dalam. "Sigit, aku perlu bicara," katanya, berusaha untuk menahan rasa khawatir yang menyelimuti dirinya. Sigit menatap Zubir dengan tatapan kosong. "Apa lagi yang kau inginkan, Zubir? Kau tidak mengerti betapa sulitnya keadaan kami," jawabnya dengan nada putus asa. "Aku datang untuk mengingatkan kalian. Semua ini adalah akibat dari pilihan kalian. Kalian terjerumus dalam kegelapan, dan sekarang kalian harus membayar harganya," Zubir menjelaskan, berusaha mengingatkan mereka akan konsekuensi dari tindakan mereka. Dodit yang duduk di samping Sigit melirik dengan sinis. "Dan kau pikir kami akan mendengarkan nasihatmu? Kau yang pergi merantau dan meninggalkan kami. Apa hakmu untuk menghakimi kami?" teriaknya. Zubir merasa hatinya hancur mendengar kata-kata saudara-saudaranya. "Aku tidak ingin menghakimi, aku hanya ingin kalian menyadari bahwa kekayaan yang kalian cari membawa bencana. Rizka sedang berjuang untuk melawan pengaruh jahat, dan kalian harus menghentikan semua ini," teriaknya dengan penuh emosi. Yasin yang sebelumnya diam, kini berdiri dan berkata, "Kami sudah berkomitmen pada jalan ini, Zubir. Kami tidak bisa mundur sekarang. Kami ingin kekayaan dan kekuatan, apapun harganya." Zubir merasa putus asa. Ia tahu bahwa saudara-saudaranya tidak akan mau mendengarkan. "Jika kalian terus melanjutkan jalan ini, kalian akan kehilangan segalanya. Harta yang kalian dapatkan hanya akan membawa kesengsaraan," katanya, suaranya pecah karena emosi. Setelah perdebatan yang tidak membuahkan hasil, Zubir pergi dengan perasaan hancur. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan mereka. Di perjalanan pulang, Zubir merenung, berpikir tentang bagaimana cara membimbing saudara-saudaranya kembali ke jalan yang benar. Namun, ia juga merasa terjebak dalam kegelapan yang mereka bawa. Di malam berikutnya, Zubir terbangun dari tidurnya karena suara jeritan Rizka. Ia segera berlari ke kamar putrinya dan menemukan Rizka terbangun dengan keringat dingin, matanya ketakutan. "Ayah, mereka datang lagi. Mereka tidak ingin kami pergi," teriaknya sambil meraih tangan Zubir. Zubir berusaha menenangkan anaknya. "Tenang, Rizka, tidak akan ada yang datang. Ayah di sini bersamamu," ujarnya lembut sambil mengusap rambut Rizka. Namun, di dalam hati, Zubir merasa ketakutan yang sama. Ia tahu bahwa ancaman dari makhluk halus itu nyata, dan ia harus terus melindungi putrinya. Keesokan harinya, Zubir memutuskan untuk menemui Pak Legi sekali lagi. Ia merasa bahwa ia membutuhkan bantuan lebih untuk melindungi Rizka dan mengatasi masalah yang dihadapi saudara-saudaranya. Saat ia tiba di rumah Pak Legi, dukun itu menyambutnya dengan serius. "Zubir, aku sudah merasakan bahwa energi negatif semakin kuat. Saudara-saudaramu telah terjerumus lebih dalam, dan mereka akan membawa bencana ke dalam hidupmu jika tidak dihentikan," kata Pak Legi dengan tegas. "Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa membiarkan mereka terus seperti ini," jawab Zubir dengan penuh harap. "Kamu harus melakukan ritual pembersihan untuk mengusir pengaruh jahat dari keluarga ini."
Namun, kamu juga harus berani menghadapi mereka. Satu-satunya cara untuk memutus mata rantai ini adalah dengan menghadapi kegelapan secara langsung, jelas Pak Legi. Zubir tahu bahwa ini adalah keputusan yang berisiko, tetapi ia tidak memiliki pilihan lain. Ia akan melindungi keluarga dan berjuang untuk menyelamatkan mereka dari jalan yang keliru. Dengan tekad yang bulat, Zubir mempersiapkan diri untuk ritual yang akan dilakukan malam ini. Saat malam tiba, Zubir mengumpulkan semua bahan yang diperlukan dan mempersiapkan ruang untuk ritual. Ia berdoa agar semua berjalan lancar dan bahwa saudara-saudaranya bisa melihat kebenaran. Dalam hati, ia merasakan rasa harap dan ketakutan yang bercampur aduk. Saat Zubir memulai ritual, suasana di sekelilingnya berubah. Angin berhembus kencang, dan suara aneh mulai terdengar di antara mereka. Rizka duduk di sampingnya, tampak gelisah. "Ayah, apakah kita akan aman?" tanyanya dengan suara yang penuh ketakutan. "Ya, Rizka, kita akan aman. Kita akan mengusir semua yang jahat," jawab Zubir dengan keyakinan, meskipun hatinya bergetar. Ritual dimulai, dan Zubir merasakan energi yang kuat mengelilingi mereka. Namun, saat ia menyebut nama saudara-saudaranya dalam doa, suasana berubah menjadi gelap. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan Rizka mulai berteriak. "Mereka tidak ingin pergi. Mereka akan membalas dendam," teriaknya. Zubir merasa ketakutan, tetapi ia tetap berusaha fokus pada mantra yang dibacanya. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, antara cinta dan kebencian. Ia berdoa agar cinta untuk keluarganya bisa mengalahkan segala kegelapan yang mengancam mereka. Saat ritual berlangsung, Zubir merasakan bahwa keputusan yang diambilnya akan menentukan nasib keluarganya selamanya. Ia harus berjuang untuk memutuskan mata rantai kegelapan dan mengembalikan kedamaian dalam hidup mereka. Namun, ia juga tahu bahwa konsekuensi dari pilihan ini bisa sangat menyakitkan, baik bagi dirinya maupun saudara-saudaranya. Dengan tekad dan harapan, Zubir melanjutkan ritualnya, berharap bahwa cinta dan keberanian akan membawa mereka semua kembali ke jalan yang benar. Jalan kembali. Ritual yang dilakukan Zubir di malam sebelumnya membawa suasana tegang dan penuh harapan. Saat mantra terakhir dibacakan, angin berhembus kencang, seolah mengusir semua kegelapan yang mengintai. Namun, saat Rizka terjatuh ke lantai, Zubir merasakan ketidakpastian yang melanda. Ia berlutut di samping putrinya, berdoa agar Rizka bisa selamat dari pengaruh jahat. Setelah beberapa saat, Rizka akhirnya membuka matanya. "Ayah, aku merasa lebih baik," katanya dengan suara lembut, walaupun masih ada ketegangan di wajahnya. Zubir merasa lega mendengar kata-kata itu, tetapi ia tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Ancaman dari saudaranya dan kegelapan yang mereka bawa masih ada. Zubir memutuskan untuk mengunjungi saudara-saudaranya sekali lagi. Dalam hatinya, ia berharap mereka bisa melihat kesalahan yang telah mereka buat dan kembali ke jalan yang benar. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang berisiko, tetapi ia tidak bisa membiarkan mereka terjebak lebih jauh dalam kegelapan. Saat Zubir tiba di rumah Sigit, ia merasakan suasana yang berbeda. Rumah itu tampak sepi dan suram. Ia mengetuk pintu dan masuk, menemukan Sigit, Dodit, Yasin, dan Buntoro duduk di ruang tamu dengan wajah cemas. Mereka tampak lelah dan hampa, seolah semua semangat kehidupan telah menghilang. "Zubir, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Sigit, suaranya penuh keraguan. "Aku datang untuk berbicara. Kalian harus mendengar dan menyadari apa yang telah terjadi," jawab Zubir, berusaha untuk tenang meskipun hatinya bergetar. Dodit menatap Zubir dengan tatapan penuh kebencian. "Kami tidak ingin mendengarmu. Kami sudah terjebak dalam semua ini, dan tidak ada jalan untuk kembali," teriaknya. Zubir menghela napas, berusaha menenangkan perasaannya. "Kalian harus membuka mata. Harta yang kalian cari hanya membawa bencana. Aku telah melihat dampaknya pada Rizka, dan kalian pun tidak luput dari akibatnya. Kalian harus berhenti," serunya. Yasin, yang biasanya pendiam, kini berbicara.
Apa yang kau tahu tentang penderitaan kami? Kami berjuang untuk mendapatkan kekayaan, dan kami tidak bisa mundur sekarang. Katanya, suaranya penuh emosi. Zubir merasa putus asa. Ia melihat keempat saudara-saudaranya yang terjebak dalam kegelapan, dan hatinya hancur. Kekayaan tidak sebanding dengan keluarga. Kalian telah kehilangan segalanya, kebahagiaan, kesehatan, dan hubungan satu sama lain. Aku ingin kalian kembali ke jalan yang benar, ujarnya, berusaha keras untuk menyentuh hati mereka. Di tengah perdebatan, Guntoro, yang sebelumnya diam, tiba-tiba terjatuh ke lantai. Aku tidak bisa, aku merasa sakit. Semua ini salah. Teriaknya, wajahnya menunjukkan rasa kesakitan yang dalam. Zubir segera berlari ke arah Guntoro dan memegang bahunya. Apa yang terjadi, Guntoro? Cobalah untuk tenang. Sigit dan Dodit panik, berusaha membantu Guntoro. Apa yang kau lakukan? Ini semua karena ritual konyol yang kau lakukan. Sigit menyalahkan Zubir dengan nada marah. Namun, Zubir tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihan mereka yang terlibat dalam praktik pesugihan. Zubir berusaha menenangkan semua orang. Kita harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Guntoro dan diri kita sendiri. Kita perlu kembali pada kebaikan, dan mengakhiri semua ini, katanya dengan penuh harapan. Sigit dan Dodit tampak ragu, tetapi Yasin mulai menunjukkan ketertarikan. Mungkin ada harapan, jika kita bisa menghentikan semua ini, mungkin kita bisa diselamatkan, ujarnya, suaranya bergetar. Zubir melihat peluang ini sebagai titik balik. Mari kita lakukan ritual pembersihan bersama. Jika kita bekerja sama, kita bisa mengusir semua kegelapan yang menghantui kita, katanya, berusaha membangkitkan semangat saudara-saudaranya. Dengan berat hati, Sigit dan Dodit akhirnya setuju untuk ikut. Mereka semua berkumpul di ruang tamu, dan Zubir mulai mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk ritual. Rizka, yang kini merasa lebih baik, juga ikut membantu, berharap bisa membawa kembali kedamaian dalam keluarga. Saat malam tiba, suasana di sekitar mereka terasa menegangkan. Zubir memimpin ritual, berdoa agar semua energi negatif yang mengelilingi mereka bisa diusir dan digantikan dengan cinta dan harapan. Suara mantra yang dibacakan Zubir menggema di ruangan, dan suasana pun mulai berubah. Namun, saat mereka mencapai puncak ritual, suara aneh mulai terdengar. Kalian tidak bisa melarikan diri. Kami telah mengikat jiwa kalian. Suara itu berbisik penuh ancaman. Rizka mulai bergetar dan berteriak. Mereka datang lagi. Mereka tidak ingin kita pergi. Zubir tidak menyerah. Ia terus melanjutkan mantra, berusaha untuk menjaga fokus. Kami adalah keluarga, dan kami tidak akan membiarkan kegelapan memisahkan kami. Teriaknya dengan penuh semangat. Dalam momen itu, sebuah cahaya terang menyinari ruangan, seolah mengusir semua kegelapan yang mengintai. Zubir merasakan bahwa cinta dan harapan di antara mereka mulai mengalahkan ketakutan. Sigit, Dodit, Yasin, dan Guntoro, walaupun masih ketakutan, mulai merangkul satu sama lain. Mereka merasakan ikatan yang telah hilang kembali tumbuh. Maafkan aku, Zubir. Maafkan kami semua, Sigit berteriak, suaranya penuh penyesalan. Kami tidak seharusnya terjebak dalam semua ini. Zubir merasa haru. Mari kita bersama-sama mengakhiri semua ini. Kita bisa memulai kembali, dan menebus kesalahan kita, ujarnya, penuh harapan. Dengan satu suara, mereka semua bersatu, mengucapkan mantra yang sama, menegaskan kembali komitmen mereka untuk memperbaiki semuanya. Dalam momen itu, semua kegelapan yang mengancam mereka seolah menghilang, dan mereka merasakan beban yang selama ini membebani hati mereka terangkat. Setelah ritual selesai, suasana menjadi tenang. Zubir dan saudara-saudaranya saling berpelukan, merasakan cinta yang kembali menyatukan mereka. Rizka tersenyum, dan Zubir tahu bahwa mereka telah berhasil menghadapi kegelapan bersama. Di tengah keheningan malam, mereka semua duduk bersama, merencanakan masa depan baru yang penuh harapan. Meskipun jalan ke depan mungkin tidak mudah,
mereka tahu bahwa mereka bisa menghadapinya bersama sebagai keluarga. Penyesalan dan kesedihan akan menjadi pelajaran berharga bagi mereka, dan mereka bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Malam itu, Zubir merasa bahwa meskipun kegelapan pernah mengancam, cinta dan ikatan keluarga yang tulus dapat mengalahkan segalanya. Mereka akan memulai perjalanan baru, dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik.